Oke, bocoran. Kencang lah bocoran. Heeh. Dan tadi udah diperhatiin, nggak ada dijelaskan bahwa ada kata-kata bahwa doksun ya itu jadi gimana ya ngomongnya? Jadi doksun ini dikatakan oleh DRL Jod bahwa Bang Hotman akan menghubungi dia. Gimana ceritanya? Nah itu kan tadi. Jadi kalau menurut dokter dugaan intimidasinya itu menggunakan nama Bang Hotman. Itu di awal banget. Lupa gitu. Tadi nggak disebutkan. Dan tadi dokter melihat. Ya, coba dijelaskan silakan. Bicara aja. Takut lagi. Nah iya makanya Bang. Dari awal ini cara-cara yang menurut dokter ini adalah suatu cara dugaan lagi ya. Intimidasi. Mengapa dia menggunakan nama Bang Hotman? Untuk apa silakan dijelaskan. Ya, jadi awalnya 7 hari mungkin aku 7 hari. Betul. 7 hari sekarang baru berapa ribu ya? Baru 2000-an. Terus gimana? saya ini banyak yang kirim video kamu ke saya. Bang Hotman aja udah bilang, Bang ini saya DM aja gitu anaknya gitu. Terus saya jawabnya gini, gak usah lah Bang, masih kecil katanya gitu. Nah jadi Bang Hotman bilang begitu ya. Jarang menceritakan seperti itu. Dan ternyata Bang Hotman tidak pernah melakukan hal. Dari mana kamu tahu? Saya berhubungan langsung dengan Bang Hotman. Kamu merasanya ketika dibawa nama itu kamu merasa apa? Bang Hotman. Gitu ya. Apa itu? Ya pasti Bang Bang Hotman, Hotman is ex DRL, kita bisa apa? betul kita Takut nggak? takut. Takut diapakan? Jujur. Takut dihukum. Kita nggak mikir kita ada nggak yang bisa kena pasal gitu. Oh, takut Proses dipasang. hukum. Iya. Ya. Dan Bang Hotman bercerita kepada Doktif, menceritakan kepada Doktif bahwa sebenarnya beliau dihubungi oleh beberapa owner. Tetapi beliau yang Doktif lihat hingga detik ini, beliau adalah seorang yang cukup bijak. Jadi beliau tidak akan membela seseorang jika beliau melihat memang case-nya itu sudah seperti ini. Gitu. Misal seperti suplemen white tomato. Beliau melihat kok faktanya seperti apa. Jadi pada saat dihubungi, ditawarkan berapapun jumlah uangnya, beliau bisa menjual. Oke, dia cukup bijak lah. Bijak, betul. Jadi pada saat dokter tanyakan, ya beliau tidak melakukan apa-apa dan beliau tidak mengerti apa-apa. Tapi kok Kok bisa seorang Richard berkata seperti itu? Maksudnya apa Bang Densu? paham gue. Jadi kalau menurut Doktif, ini pendapat Doktif ya Bang Densu ya. Iya. Apa yang dilakukan sama Doksun adalah suatu cerita fiksi parodi. Iya. Kalau misalnya ada tersinggung, berarti ya mereka yang melakukan itu. Doktif diparodikan oleh Doklip. Sedikit pun tidak ada rasa tersinggung dari Doklip. Doklip tahu dokter Klaklip? Ya. Nah itu dokter Alip, asli dokter, real. Tapi dia ngubungin kamu nggak? Enggak. Ya dia ngomongnya cuma begini, boleh nggak melakukan apa namanya itu? Apa? Impersonate. Di personnya. Dokter nggak jawab pun ya dia melakukan impersonate. Dia nggak jawab iya pun juga. Tapi sedikit pun dokter nggak merasa apa dijatuhkan atau tidak. Karena ini adalah suatu bentuk yang menurut dokter suatu kreatif gitu loh. Nggak ada masalah kalau buat dokter. Ini kan sesuatu lucu-lucuan, parodi-parodian gitu. Iya, tapi kan lu nggak bisa menyamakan perspektif lu dengan orang lain dong, Dokter. Betul, Penerimaan betul, orang betul. kan beda-beda. Betul. Tapi kalau yang seperti misalnya kayak dokter lihat dari Doksun. Menurut dokter ya itu adalah sesuatu yang parodi, yang lucu. Paham. Kok kenapa tersinggung? Itu bisa dikatakan fiksi. Gitu. Paham. Tapi Kalau- kita juga sama-sama setuju tidak boleh disamakan ya. Betul. Jadi masing-masing punya Iya. persepsi masing-masing gitu Iya Bang kan, Densu. betul. Karena kan orang kan penerimaan beda-beda. Dan Doktif tidak fair kalau misalnya menyamakan Doktif yang sudah di level ini dengan kedewasaan mental seperti ini, kemudian Doktif pengen, kamu yang di level ini kayak gua dong ya. Nggak bisa. juga. Makanya mungkin ada beberapa juga yang TikToker juga ya, selebgram Mhm. yang dulu sempat mau jadi juri. Iya. Iya kan? Nah itu beliau berkata, kenapa sih kalau gue jadi Doksun pasti gue lawan? Gak bisa begitu juga kan Bang Densu, Iya, kan mental paham. orang beda-beda. Paham. Doksun ini di posisi yang nggak tiba-tiba, terus dengan kamera semua begitu, itu tekanan yang luar biasa. Mungkin kalau di usianya seperti ini, mungkin Doksun pun akan melakukan hal yang sama. Tapi kan ini akan menjadi satu hal yang panjang ya untuk DRL sendiri. Dan saya tetap berada di tengah. Saya memposisikan diri saya sebagai orang yang mengayomi.
Karena kalau saya berpihak nanti tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi saya dan itu not fair gitu. Saya pikir setiap orang bisa bikin salah, tapi kan yang pasti ke arah mana kesalahan ini yang mau kita bawakan. Itu yang diharapkan. Jadi harapan daripada kamu sebagai closingnya adalah untuk DRL. Untuk bisa mempertanggungjawabkan semua yang sudah beliau lakukan ke masyarakat. Oke. Kalau ke Doktif, tidak ada dendam, tidak ada amarah, hanya Doktif sebagai garda dari masyarakat yang sudah merasa dirugikan. Oke. Kalau dia tidak mau melakukan itu, apa yang akan Proses terjadi? hukum yang akan berjalan. Kan? Oke. Gitu. Ya biarkan majelis hakim yang akan memutuskan. Oke. Oke. Kalau harapan kamu dengan kasus ini kepada DRL adalah Kita sebenarnya harapannya sih dari awal beliau itu tidak perlu datang dengan kamera lah gitu. Maksudnya kita janjian aja ketemu, kita selesaikan baik-baik, tidak perlu di-up lagi, tidak perlu kesannya apa ya, digoreng gitu. kalian pengen lebih gentle aja maksudnya. Betul. Kalian akan lebih nyaman dengan seperti Betul. itu. Betul. Oke, jadi sama-sama belajar. Tadi kan aku juga udah kasih masukan, DRL juga bisa belajar. Betul. So, ketemu dalam pendewasaan. Betul. That's curhat, Bang.